إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, pada suatu hari salah seorang sahabat yang mulia, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan. Tentu ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Hampir semua kita sepakat bahwasanya yang kita inginkan adalah keselamatan, baik itu di kehidupan dunia, di alam kubur, dan terlebih lagi nanti di negeri akhirat. Oleh karena itu, dengarkan pertanyaan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apa yang seharusnya saya lakukan supaya saya bisa selamat? Apa jalan-jalan yang akan kita tempuh supaya kita bisa mendapatkan keselamatan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baitaka wa bataghi ala khati'atika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik 'alaika lisanak." Yang pertama, tahanlah lisanmu. Yang kedua, wal yas'aka baituka, dan hendaklah rumahmu itu lapang bagimu. Yang ketiga adalah wabki ala khati'atika, dan menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Dari hadis yang mulia ini, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa untuk meraih keselamatan itu kita bisa menempuhnya dengan 3 perkara. Jalan untuk meraih keselamatan yang pertama adalah amsik 'alaika lisanak. Tahanlah lisanmu. Jangan sampai berucap dengan satu ucapan yang dengan ucapan itu menyebabkan engkau terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam perkara dosa. Lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah nikmat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami berikan kepada kalian 'ainain, 2 mata untuk melihat, wa lisan, 1 lisan, lidah, wa syafatain, dan 2 bibir. Ini nikmat secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan untuk berbicara. Seorang bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dengan lisannya. Ditambah dengan dihiasi dengan kedua bibir. Ya. Ini lebih mempercantik, memperindah wajah manusia. Coba kira-kira ketika bibir itu tidak ada, gimana caranya dia bisa berbicara? Atau ketika bibirnya itu terbelah, gimana caranya?
Nah, maka ini nikmat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan kepadamu dua mata untuk melihat, sebuah lisan dan dua bibir untuk berbicara. Oleh karena itu, ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Dan seseorang itu tergantung dia bagaimana menggunakan lisannya. Dengan lisannya dia bisa mendapatkan kebaikan. Ketika lisannya dia gunakan untuk beribadat kepada Allah, untuk mengucapkan ucapan yang baik, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan ini yang akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatman li baina lihiyatihi wa baina rijlaihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, kata Nabi, dia bisa menjamin dua hal. Yang pertama, dia bisa menjamin di antara dua jenggotnya. Artinya antara kumis dengan jenggot, yaitu mulutnya. Yang kedua, dia bisa menjamin bagiku di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya. Atman lahul jannah, maka saya jamin baginya surga. Karena beratnya untuk menjaga lisan. Memang butuh perjuangan. Memang tidak bertulang ya. Lisan kita tidak bertulang, tapi luar biasa. Lebih tajam daripada pedang. Lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Ya. Seorang ketika dia berbicara menyakiti hati saudaranya, menyakiti hati orang lain, itu lebih sakit daripada diri separang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan jaminan. Siapa yang bisa menjamin? Bagiku, kata Nabi. Dia bisa menjamin mulutnya. Dia hanya berucap dengan ucapan yang baik. Dia jaga lisannya hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjamin kemaluannya hanya untuk dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah dari pernikahan. Maka kata Nabi, "Atman lahul jannah," saya jamin baginya surga. Ini keutamaan besar. Oleh karena itu orang-orang yang tidak bisa menjamin, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubun nas ala wujuhihim atau ala manakhirihim." Cukuplah seseorang itu diseret wajah-wajah mereka, dilemparkan ke dalam neraka disebabkan karena lisannya terjatuh ke dalam perkara ghibah, terjatuh ke dalam perkara namimah, adu domba, memfitnah saudaranya, berucap dengan ucapan yang dusta. Waliyadzubillah, ini semua musibah yang diakibatkan oleh lisan. Oleh karena itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu selamat, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Yang kedua kata Nabi, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu itu lapang bagimu. Ketika rumah yang kita miliki itu luas bagi kita, bukan artinya rumah itu harus mewah. Rumah itu harus terbuat dari batu, bangunan yang megah seperti istana. Wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu itu lapang bagimu. Bisa jadi itu adalah rumah yang kecil, gubuk, terbuat dari kayu, sederhana. Namun subhanallah, yang tinggal di dalamnya adalah keluarga yang beriman kepada Allah. Seorang suami istri, sepasang suami istri bersama dengan anaknya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah, tapi rumahnya seperti kuburan. Kenapa? Rumah ini tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Terjadi pertengkaran di sana sini, ya. Masalah-masalah sedikit, pertengkaran antara suami istri. Nah, lebih besar dari itu. Seakan-akan perang dunia ketiga. Tidak ada kebahagiaan. Sempit bagi dia rumahnya, padahal luas. Oleh karena itu kata Nabi, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu itu lapang bagimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sempit, gelap. Tidak ada kedamaian di dalamnya. Waqra'u fiha al-Qur'an wa sallu 'alaiha. Bacalah di dalam Al-Qur'an. Laksanakanlah salat-salat sunnah di dalamnya. Lakukan rutinitas ibadah dalam rumah yang akan menjadikan rumah itu lapang bagi kita. Kita pulang dari kerja, subhanallah, dalam keadaan capek, dalam keadaan keringat, sampai ke rumah tenang,
perasaan tenang kita tinggal di dalam rumah. Karena memang rumah ini baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Seorang ketika dia tinggal di dalam rumahnya, bahagia dia bersama dengan keluarga kecilnya, bersama dengan anak dan istrinya. Subhanallah. Wal yas'aka baituk, maka hendaklah rumahmu itu lapang bagimu. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bi nasihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi SAW ditanya man najah, apakah keselamatan itu? Yang ketiga kata Nabi, wabki ala khati'atik, dan menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Sebagai seorang manusia, tentu tak lepas dari kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, mereka adalah orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjamin diri kita untuk senantiasa berada di atas kebaikan, lurus, tidak pernah bengkok, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Kita manusia. Tempatnya benar, tempatnya salah. Maka ketika terjatuh ke dalam kesalahan, kita diperintahkan oleh Allah kembali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kemudian mengatakan, takalan, untuk apa lagi? Saya sudah terlanjur begini, saya sudah terlanjur salah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Pengampunan Allah, pintu rahmat Allah itu senantiasa terbuka. Maka kita kembali untuk mengobati dari kesalahan itu, tutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Dulu kita mungkin banyak melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Sekarang waktunya untuk kita kembali. Sadari diri kita, waktu ini terus berjalan. Sementara bekal kita sedikit. Apa yang kita kumpulkan dari dunia ini, itu akan habis. Harta benda, kekayaan, hilang. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, maka dia meninggalkan kita. Itulah dunia. Tetapi akhirat, siapa yang mengejar akhirat? Nah, dia menjadikan dunia ini untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan hamba-Nya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang menempuh jalan-jalan keselamatan ini. Yang pertama, kita bisa senantiasa menjaga lisan kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa kita bisa mendapatkan kelapangan di dalam rumah kita. Kemudian yang ketiga, kita menangis atas kesalahan-kesalahan kita, dengannya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.